Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita kedatangan Honda Prima ya di sini. Ini datang dalam kondisi mogok teman-teman. Jadi ini tidak bisa hidup lah begitu ya. Nah, setelah kita cek ternyata memang nggak ada apinya. Ya, jadi bagian pengapian itu yang bermasalah. Nah, jadi kalau motor mogok itu teman-teman ada dua yang perlu kita cek ya. Yang pertama itu pengapian dan yang kedua itu adalah minyaknya begitu teman-teman ya. Jadi kalau nggak ada minyak juga nggak bisa hidup walaupun pengapiannya besar ya. Nah, tapi di sini saya lihat pengapiannya yang tidak ada. Jadi sekarang saya akan memberikan tutorial langkah-langkah ya, langkah-langkah pengecekan untuk mengetahui ya, pengapian atau di bagian mana saja yang mati begitu teman-teman ya. Yang tentunya yang pertama itu yang akan kita cek adalah busi ya teman-teman, busi ataupun koil gitu ya. Pertama itu biasa yang kita cek itu adalah kabel koilnya ya, apakah ada percikan api dari koilnya atau tidak ya. Jadi kalau ada percikan berarti itu kemungkinan busi ya, tapi kalau nggak ada percikan berarti kita cek juga businya begitu teman-teman ya. Jadi busi, koil, CDI, lalu ke sepul ya. Jadi itu untuk motor Prima ini masih menggunakan sistem AC teman-teman ya. Jadi kalau yang AC itu menggunakan sepul ya, tapi kalau yang DC seperti Shogun dan lain-lain itu menggunakan aki ya. Jadi walaupun sepulnya mati tapi akinya masih bagus juga motornya tetap hidup. Tapi kalau sistem pengapian AC jelas kalau udah sepulnya mati maka dia akan mati ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi itu saya akan memberikan langkah-langkah ya, tutorial langkah-langkah pemeriksaan pengapian ya begitu ya. Oke, biar lebih jelasnya langsung aja kita ke motornya ya teman-teman. Baik teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, langkah-langkah yang akan kita periksa di sini ya. Pertama itu adalah koilnya yang ini ya. Tentu di sini teman-teman kunci kontaknya dalam kondisi on ya, dalam posisi on. Jadi yang pertama kita buka tutup busi, lalu kita cek apakah ada percikan di ujung kabel bobin ini ya, atau koil ini ya teman-teman. Kita cek aja di bagian kop atau bloknya apakah ada percikan atau tidak ya. Usahakan di sini yang tidak ada cat ya, karena ini pernah dicat. Jadi kita cari yang tidak dicat seperti ini ya. Di sini. Di sini tidak ada percikan sama sekali teman-teman ya. Jadi kita buka dulu businya. Kita buka businya supaya pengetesan atau starter nanti lebih ringan ya. Sekalian juga kita cek businya apakah businya hidup. Tapi kalau udah seperti ini teman-teman, kalau sudah di kabel koilnya tidak ada api berarti jelas di sini tidak akan ada api ya. Jadi ini bisa kita tidak periksa ya. Saya ulangi lagi di sini apakah ada percikan atau tidak ya teman-teman. Tidak ada percikan sama sekali ya. Saya dekatkan aja kameranya teman-teman biar lebih jelas ya. Untuk koil kita periksa aja percikannya seperti ini teman-teman. Ini tidak ada, kurang lebih jaraknya itu antara kurang lebih 1 cm ya. 1 cm antara ujung kabel koil ini dengan massa ya. Seperti ini. Ini berarti tidak ada percikan sama sekali teman-teman ya. Oke. Setelah kita pastikan di koil tidak ada api, sekarang kita pastikan juga kita pindah ke bagian CDI teman-teman ya. Jadi di sini kita cek untuk CDI-nya berada di bagian kiri ya teman-teman. Dipindah ke bagian kiri. Ini untuk koilnya yang ini teman-teman. Nah, jadi di sini ada 5 kabel ya. Ada 5 kabel. Ada warna biru garis kuning. Ini untuk ke pulser teman-teman. Ya, biru garis kuning ini untuk ke pulser. Lalu hijau ini adalah massa. Dan hitam garis putih ini ke kunci kontak teman-teman ya. Lalu hitam garis merah ini yang dari spool.
Dan yang hitam garis kuning ya, hitam garis kuning ini yang ke coil teman-teman ya, atau yang ke bobin. Jadi yang kita periksa di sini adalah hitam garis kuning ya. Kita cari aja kabel, kita sisipkan kabel ya di sini, kita masukkan kabel di celahnya ini atau di soketnya ini, baru kita tes starter apakah ada percikan atau tidak ya. Oke teman-teman, di sini saya gunakan kabel seperti ini ya, kabel body. Terserah panjangnya seberapa, yang penting ya secukupnya aja ya teman-teman. Jadi yang akan kita periksa di sini ya adalah kuning, hitam garis kuning ya. Karena yang hitam garis kuning ini jalurnya yang ke coil. Jadi kita tes di sini, kita masukkan aja lewat belakang sini ya. Oke, seperti ini teman-teman. Kita colok kabel ke soket, lalu kita tes di massa ya, di bodi motor ini. Kita tes Jang. Jadi di sini teman-teman tidak ada percikan sama sekali ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, di ujung kabel ini tuh tidak ada percikan ya. Ini menandakan bahwa di coil ini, maaf, di sidai ini juga tidak ada api ya, begitu teman-teman ya. Jadi sekarang di coil tidak ada api, di sidai juga tidak ada api, berarti sekarang yang akan kita periksa adalah yang hitam garis merah teman-teman. Yang hitam garis merah ini yang berasal dari spool ya. Jadi jalurnya yang ini teman-teman, yang ini ya tuh. Jadi langsung aja kita buka yang ini, lalu kita cek di sini ya teman-teman. Kita periksa di sini apakah spoolnya mengeluarkan api atau tidak ya. Jang. Ini teman-teman tidak ada percikan sama sekali ya, karena kalau yang ada itu ini besar sekali teman-teman ya, besar sekali teman-teman ya. Tuh. Ini tidak ada percikan sama sekali. Ini menandakan bahwa di spoolnya juga tidak ada api ya teman-teman. Di spool ini juga tidak ada api ya, di spool ini. Jadi sekarang kita buka bak spoolnya, lalu kita periksa apakah spoolnya longgar atau terbakar atau seperti apa ya, karena memang gulungan spool untuk AC itu kecil sekali ya, menggunakan kawat 0,12 teman-teman, 0,12 mili, 0,10 sampai 0,12 mili ya, kecil sekali. Jadi rawan gosong ataupun putus teman-teman ya. Oke, sekarang kita periksa aja ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita buka ya, kita gunakan kunci T8. Ini. Jadi motor ini teman-teman, untuk permakluman aja ya. Motor ini motor dinas pergi ke sawah ya. Jadi maklum kalau memang kondisinya seperti ini ya. Jadi untuk pergi ke sawah ini sudah cukup bagus teman-teman. Nah, dia agak sulit ya, kita getok aja pakai palu karet ya. Jang, palu karet sekali Jang. Kita getok menggunakan palu karet teman-teman, karena dia agak sulit ya di sini. Dan singgah bang dia sautan. Kita congkel sedikit teman-teman, karena memang agak sulit ya di bagian ini, atasnya ini. Ya, kita lihat seperti ini penampakannya teman-teman tuh. Ternyata dia karatan ya. Ini spoolnya sudah karatan karena sudah kemasukan air ya. Di sini kalau kita lihat paknya rusak teman-teman ya. Jadi ini jalur masuk oli ini ya. Jadi karena dia masuk oli ke dalam bak spool ini, otomatis spoolnya basah seperti ini ya.
Ini kondisinya. Lihat aja di bagian magnetnya sudah karatan semua ya teman-teman. Di sini jadinya kita pastikan aja untuk spoolnya sudah mati ya. Jadi kelihatan tuh, kelihatan spoolnya gosong teman-teman. Jadi kita buka, ini spool hidupnya ya, untuk spool CDI-nya. Jadi ini untuk spool lampu. Jadi kita untuk spool lampunya nanti kita cek apakah masih hidup atau tidak ya. Ini untuk spool CDI-nya kita buka ya teman-teman. Lalu kita ganti aja yang baru, kita belikan yang baru ya. Jadi ciri-cirinya setelah kita periksa di sana tadi itu tidak ada api ya. Ciri-ciri untuk fisiknya itu biasanya gosong ya teman-teman, atau goyang di bagian badan spool ini ya teman-teman, di sini. Ya goyang di sini dan ini gosong ya. Oke, kita buka aja teman-teman ya. Baik teman-teman, Oke Otomotif Channel. Jadi di sini ya, setelah saya bersihkan kabel-kabelnya sama spool ini, ternyata di spool ini teman-teman cuman bekas kabelnya aja ya, jalur kabelnya aja yang kosong teman-teman ya di sini. Dan ternyata kabelnya yang putus teman-teman ya. Kabel yang ke CDI yang putus ya. Berarti di sini kita coba dulu ya, kita solder. Jadi kalau memang setelah kita solder terus CDI-nya hidup, artinya apinya ada di spool ini, berarti kita tidak melakukan penggantian spool ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan ya. Sekarang kita solder aja dulu ya teman-teman di sini. Karena memang mungkin bekas air jadi karatan ya, jadi kabelnya putus. Saya bersihkan dulu ujung soldernya. Ya. Lalu di spoolnya ini kita taruhkan juga timah ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ternyata panas teman-teman. Ya. Kita solder aja dulu. Oke, ini sudah tersambung ya. Jadi ini tinggal kita rakit, kita pasang dulu. Kita pasang lalu kita tes ya teman-teman, apakah spoolnya masih hidup atau sudah mati. Jadi kalau ada percikan api di kabel yang warna hitam garis merah ini, berarti spoolnya masih hidup dan masih bisa dipakai ya. Oke, kita pasang dulu. Jang, buka solder. Oke teman-teman, di sini spoolnya belum saya ganti ya. Tapi setelah saya perhatikan tadi, ternyata jalur gosong ini hanya kabelnya aja ya teman-teman. Dan di kabel yang gosong tadi itu dia terputus ya, otomatis api yang dari spool ini terputus juga ke bagian CDI ya. Jadi ini saya sudah solder ulang dan saya bersihkan ya teman-teman. Jadi di sini kita belum melakukan penggantian ya. Cuman kita mau coba dulu apakah sekarang sudah bisa tanpa mengganti ya ini teman-teman. Cuman saya solder ulang ya, apakah sudah bisa atau masih ya. Jadi kalau dia masih tidak ada api, berarti ini spool CDI-nya positif, kita ganti ya. Oke, kita tes aja dulu ya teman-teman. Karena kita hanya melakukan pengetesan teman-teman ya, jadi kita pasang beberapa baut aja. Kita pasang 2 baut aja ya dulu teman-teman.
Kita pastikan ulang apakah spoolnya yang mati atau disebabkan oleh kabel yang putus tadi itu ya. Oke, jadi ini jalur spoolnya teman-teman. Kita tes aja dulu ya. Oke, tes. Dan ternyata teman-teman tuh percikannya ada ya di spool. Kita dulu, kita zoom biar lebih jelas ya, biar teman-teman subscriber tahu atau melihat dengan jelas ya. Ya ini, tuh teman-teman, lagi dah. Lihat di ujung jari saya itu teman-teman tuh ya. Ini ada percikan, tapi kecil sih ini ya. Cuman kita tes dulu apakah ada ini yang kita masukkan, kita sambung dulu ke CDI. Apakah ada sekarang keluar dari kabel yang hitam garis kuning ini ya. Ini yang jalur ke coil. Kita sambungkan kabel lagi. Kalau memang dari sini tidak ada teman-teman, berarti memang spool ini butuh diganti ya, karena memang api yang dia keluarkan ini terlalu kecil. Sekarang kita tes lagi, dan ya teman-teman bisa lihat ya. Nah, di ujung ini ya teman-teman, di ujung kabel ini akan ada percikan ya. Kita lihat ya. Nah itu, oke dan cukup dan. Berarti teman-teman penyebabnya memang tadi spool ya yang putus kabelnya. Adanya kabel spool yang menuju ke CDI ya. Sekarang kita tes untuk hidupnya, apakah motor ini bisa hidup atau tidak ya. Kita pindah ke bagian kanan. Jadi kalau kita periksa teman-teman untuk pengapian itu, jangan kita langsung eksekusi ya, langsung kita vonis bahwa ini mati atau itu pun mati ya, tapi kita cek satu persatu dengan lebih detail. Jadi hanya karena karatan aja tadi itu ya, dan kabel putus itu penyebab spoolnya mati. Kita tes dulu dan ya, di koilnya juga ada teman-teman tuh ya. Di koil ini ada percikan. Nah ini menandakan sekarang apinya sudah ada di koil ya. Jadi untuk pengetesan teman-teman, kebetulan motor ini akan kita servis karbu semua ya. Jadi kita positifkan untuk bagian pengapian ya. Untuk langkah-langkah pengecekan pengapiannya ini sudah cukup ya. Itu pertama tadi itu kita cek bagian kabel coil. Jadi kalau memang di kabel ini ada apinya misalnya ya, berarti kita cek di bagian busi ya teman-teman. Tapi karena tadi tidak ada di bagian coil, berarti kita pindah ke CDI ya. Jadi pertama itu coil, kedua itu CDI, ketiga itu spool teman-teman. Itu langkah-langkahnya ya. Jadi kalau kita temukan seperti tadi itu spoolnya yang karatan, kita cek dulu apakah kabelnya yang karatan atau memang sudah spoolnya tembaganya sudah rusak ya. Oke teman-teman, jadi hanya untuk langkah-langkahnya ini sudah cukup ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jadi untuk teman-teman pemula tentunya ini sangat berguna ya, karena pernah saya alami juga dulu seperti ini. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.